Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Mahmud Badarudin di channel Mahmud Badarudin. Semangat pagi Sobat Pendidikan, kembali lagi dengan saya Mahmud Badarudin di channel Mahmud Badarudin. Nah, kita ketemu lagi di video pembelajaran kali ini. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai sistem koordinat. Nah, buat kalian yang kepo dengan sistem koordinat, so ditonton video ini sampai selesai. Tapi sebelumnya, buat kalian yang belum like video ini, silahkan di like terlebih dahulu. Yang belum subscribe channel YouTube ini, silahkan di subscribe terlebih dahulu. Komen di kolom komentar dan di share ke teman-temannya agar video ini lebih bermanfaat untuk banyak orang. Langsung saja kita masuk ke pembelajarannya. Mari kita saksikan. Oke, nah jadi sekarang kita masuk ke bab atau materi selanjutnya, yaitu mengenai sistem koordinat. Nah, sistem koordinat ini sebenarnya kalian udah belajar pas SD gitu kan, tapi mungkin ada yang lupa atau bagaimana. Mari kita ingatkan kembali. Nah, untuk sistem koordinat itu kita menggunakan seperti ini ya. Nah, ini itu dinamakan dengan koordinat kartesius gitu. Nah, jadi untuk koordinat kartesius ini terdapat sumbu yang ke samping dan ke atas. Nah, untuk yang ke samping sendiri dia disebut sebagai sumbu X gitu kan, atau disebut sebagai absis gitu ya. Dan sedangkan yang ke atas itu adalah sumbu Y gitu kan. Nah, sehingga untuk koordinat kartesius ini dia berada di dimensi 2 gitu kan. Nah, terus untuk koordinat kartesius sendiri di sini kan ada 4 daerah. Ada 1, 2, 3, 4. Nah, untuk daerah 1 yang ini nih kita sebut sebagai kuadran 1, di mana pada kuadran 1 ini nilai X-nya positif, Y-nya juga positif. Gini ya. Nah, untuk kuadran 2, X-nya itu negatif, Y-nya itu positif. Nah, terus untuk kuadran 3, X-nya negatif, Y-nya negatif. Tuh. Dan kuadran 4, X-nya positif, Y-nya negatif gitu. Tahu dari mana X positif ya negatif? Nah, ini kan dia itu sebenarnya garis bilangan gitu kan, garis bilangan yang dimana ini 0, semakin ke kanan nilainya semakin positif, semakin besar, dan semakin ke kiri nilainya semakin negatif. Nah, terus untuk yang ke atas juga sama, semakin ke atas semakin positif, semakin ke bawah semakin kecil nilainya. Nah, maka di sini kan dia X-nya positif nih, positif semua kan, Y-nya positif semua. Di sini kuadran 2, Y-nya positif, X-nya negatif. Kuadran 3, X-nya negatif, Y-nya negatif. Kuadran 4, X-nya positif, Y-nya negatif. Nah, gitu. Terus selanjutnya di sini kita akan belajar untuk menentukan posisi bangun datar. Jadi kita membuat bangun datar dari titik-titik yang diketahui dalam suatu soal. Misalkan ada soal seperti ini. Diketahui bangun datar berada di titik P 1,2. Nah, untuk titik P sendiri di sini kan 1,2. Nah, maksud dari 1,2 itu apa gitu? 1 itu apa? 2 itu apa gitu kan? Nah, karena di sini ada X sama Y, maka untuk penulisan di koordinat kartesius adalah X, Y gitu ya. Jadi angka pertama yang keluar adalah X, yang sebelah kanannya adalah Y. Jadi ketika P 1,2, maka P itu berada di X1, Y2 gitu. Sekarang kita lihat X1 yang mana ini?
ya kan? Terus Y2 ini kan, cara pembuatannya gimana? Karena ini ada di atas, berarti ini kita tarik ke atas, ini tarik ke samping. Nah, ini kan di sini ada titik temu. Nah, titik temu ini disebut titik P gitu. Gitu. Selanjutnya titik Q 6,2. X-nya 6, Y-nya 2, berarti di sini ya. X-nya 6, Y-nya 2. Tarik lurus gitu ya. Lebih bagus kalau pakai penggaris. Nah ya. Nah, ini gini. Nah, titik temunya ini sebagai Q kan. Titik R 6,0. 6,0 berarti X-nya 6, Y-nya 0. Nah, dia di sini di titik 6, X6. Dan S-nya 1,0, berarti di titik X1. Nah, sekarang kan kita udah dapat nih. Ada 4 titik kan. PQ di sini R ya tadi ya, R di sini S. Nah, dari 4 titik ini kita sambungkan masing-masing titik yang berdekatan. Jadi kita sambungkan. Nah, ini sambungkan. Ini disambungkan. Nah, terus ini kita sambungkan. Dan ini kita sambungkan. Nah, sekarang dia sudah membentuk bangun datar kan ya. PQRS. Nah, sekarang lihat bangun datarnya ini apa? PQRS adalah persegi panjang. Maka kita tulis di sini bangun datarnya persegi panjang gitu. Nah, sudah. Jadi itu adalah cara menentukan suatu bangun datar dari titik-titik koordinat. Nah, sekarang di sini di soal ini ditanyakan bangun datar apa yang terbentuk persegi panjang, sudah kan? Yang kedua, dan tentukan keliling dan luasnya. Nah, sekarang kita hitung kelilingnya bagaimana. Nah, cara penghitung kelilingnya, kalian pertama hitung dulu untuk lebarnya itu berapa. Yang ke samping kan lebar ya, yang ke atas itu panjang. Sekarang lebarnya hitung 1, 2, 3, 4, 5. Maka lebarnya adalah 5 gitu kan. Sekarang panjangnya itu kita lihat dari sini aja, dari titik bawahnya ke titik atasnya. 1, 2. Berarti panjangnya 2. Nah, untuk persegi panjang sendiri sifatnya kan sudut yang garis yang sejajar panjangnya sama kan. Nah, kalau yang bawah 5 berarti yang atas 5 juga. Nah, kalau yang kiri 2 berarti yang kanan 2 juga. Maka untuk kelilingnya boleh kalian hitung secara manual. Jadi 5 tambah 2 tambah 5 tambah 2 gitu, yaitu 14 satuan ya. Ini tulisnya 14 satuan. Atau kalian boleh juga dengan menggunakan rumus keliling. Rumus keliling persegi panjang apa rumusnya? K sama dengan 2 dikali panjang tambah lebar. Betul. Sekarang kita masukin 2, panjangnya 2 ya, panjangnya 2, lebarnya 5. Nah, berarti 2 tambah 5 7. 2 kali 7 14 satuan. Sama aja kan jumlahnya kan. Nah, ini untuk keliling. Sekarang untuk luas. Nah, untuk luas kita menggunakan rumus luas persegi panjang, yaitu panjang kali lebar gitu kan. Panjangnya berapa? 2. Lebarnya 5. Berarti 2 kali 5 sama dengan 10. Berarti ini satuan luas gitu. Jadi untuk keliling kalian tulisnya satuan aja. Tapi kalau luas tulis satuan luas gitu. Itu yang membedakan keliling sama luas kalau untuk di sistem koordinat. Nah, selanjutnya di sini soal nomor 2. Titik K berada pada min 7,2
2. Nah, min 7,2 artinya apa berarti tadi? X-nya min 7, Y-nya 2 kan? X-nya min 7 kan ini, Y-nya 2, berarti di sini ya. Kita tarik garis min 7 ke atas. Terus 2-nya berarti ke samping. Nah, titik temunya dibuletin sini. Ya. Selanjutnya, oh ya, kita tulis ini titik K gitu kan. Sekarang titik L min 4,4. Berarti min 4, X-nya min 4, kita tarik ke atas. Nah, 4 kita tarik ke samping. Nah, titik temunya kita lingkarin titik L. Selanjutnya titik M min 1, min 1,2, berarti min 1,2. Nah, kalau ini kan udah ketemu ya. Oh, tinggal dibuletin. Dan titik N adalah min 4,0. Min 4,0 berarti di min 4. Nah, dari keempat titik ini kita satuin, kita sambungin. Jadi sesuai abjad ya, K ke L gitu kan. Nah, L ini M ya, ini N. Nah, L ke M ke N, dan N balik lagi ke K. Nah, jadi bentuknya begini, sobat pendidikan. Bentuknya adalah apa ini? Belah ketupat, betul. Belah ketupat. Oke, belah ketupat ya. Sekarang yang ditanyakan lagi luasnya. Nah, luas belah ketupat, ada yang ingat apa rumusnya? Betul, diagonal 1 dikali diagonal 2 dibagi 2 gitu kan. Diagonal 1 yang mana? Yang ke samping. Yang ke samping kita hitung dari K ke M, titiknya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti yang ke samping itu 6. Nih, ini yang ke samping itu 6 gitu kan. Ke samping 6. Diagonal 2 itu yang ke atas ada berapa? 1, 2, 3, 4. Berarti diagonal 2-nya adalah 4. Nah, kita udah dapat diagonal, tinggal dimasukin ke rumus. Diagonal 1-nya tadi 6 dikali diagonal 2-nya 4 dibagi 2. 6 dikali 4 berapa? 20. 4 dibagi 2 sama dengan 12 satuan luas, betul. Nah, satuan luas. Oke, jadi gitu ya untuk materi menentukan posisi bangun datar dan menentukan keliling serta luasnya. Jika ada pertanyaan, silahkan tanya di kolom komentar saja ya. Atau enggak boleh DM Instagram saya di @mahmudbdr96. Untuk latihan, ini ada soal, silahkan dikerjakan. Biasakan untuk mengerjakan soal diagonal sistem koordinat, kalian buat dulu gambarnya, jangan asal langsung masukin rumus gitu. Nah, ini soalnya silahkan dicoba dan dikerjakan. Oke. Nah, gimana sobat pendidikan? Pembelajarannya seru bukan? Nah, buat kalian yang merasa masih bingung dengan materinya, silahkan ditonton ulang video tersebut sampai kalian benar-benar paham. Nah, selanjutnya buat kalian yang belum like video ini, silahkan di like terlebih dahulu, di komen di kolom komentar, di subscribe, dan jangan lupa di share ke teman-temannya agar video ini lebih bermanfaat untuk banyak orang.
Cukup sekian untuk video pembelajaran kali ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Saya tutup untuk video ini. Terima kasih. Salam pendidikan. Dadah.